Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Hai Sobat BPK Makassar, jumpa lagi dalam podcast BPK Makassar. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat berbahagia bagi para ibu-ibu ataupun perempuan yang ada di Indonesia. Karena hari ini tepatnya di tanggal 22 Desember tahun 2022 kita memperingati Hari Ibu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang ibu dengan 5 orang anak dan 7 orang cucu. Kemudian beliau adalah seorang ASN yang sudah lama berkarir tepatnya di Kementerian Kesehatan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Dan saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Izin Bu Leni Soaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Iya, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa, sangat cantik sekali hari ini karena bertepatan dengan Hari Ibu. Nah, saya ingin berbincang-bincang bersama dengan Bu Leni terkait apa sih makna Hari Ibu menurut Bu Leni? Hari Ibu menurut saya adalah hari di mana anak-anak atau semua anggota keluarga atau Mhm, mungkin para ibu-ibu saling ya mengucapkan selamat dan kemudian memberi, apresiasi. Jadi anak-anak kita itu atau anggota keluarga itu memberikan apresiasi khusus kepada ibu yang mungkin dalam setahun itu pada hari itu mhm, eee, mereka bisa menyampaikan ya, mhm, apresiasinya apa itu baik berupa mungkin ada, melalui kata-kata mungkin atau mhm. juga mungkin ada perayaan-perayaan atau dan seterusnya, ya. Nah, terkait masalah, Hari Ibu ini, nah, tadi ada, perayaan-perayaan ya. Kalau di, keluarga Ibu Leni sendiri apakah ada perayaan-perayaan khusus terkait Hari Ibu ini gitu? Kalau di keluarga saya sih perayaan khusus untuk memperingati Hari Ibu tidak ada ya, Mhm, tidak ada. Tetapi, eee, anak-anak saya, setelah mereka dewasa, setelah mereka besar itu mhm, yang mungkin sudah, mengetahui bahwa ada hari khusus yang di mana kita mungkin mhm, berikan sesuatu yang spesial mhm, untuk ibu dan, itu di situ mereka, sudah mulai menyampaikan hal itu, apresiasinya kepada saya. Contoh misalkan semalam iya, itu, anak saya yang paling bontot karena mhm, kebetulan di rumah itu saya, karena 4 anak saya sudah menikah, mhm, nah tinggal satu yang bontot itu yang bersama saya dan malamnya itu anak saya yang bontot itu menanyakan kepada saya, iya, "Mami, Umi besok ini ya hari, Ibu tanggal 22." mhm, "Oh iya ya." Saya juga, lupa-lupa kalau besok hari Ibu. Terus saya katakan, "Kenapa memang?" mhm, Dia diam tidak menjawab dan sudah. Begitu tadi pagi saya bangun, ingin sholat subuh, itu di samping, tempat tidur saya itu sudah ada meja itu dia sudah meletakkan, sesuatu. meletakkan apa namanya, bagelan, ada Mhm, bagelan itu salah satu cemilan kesenangan saya, dia tahu mhm, dan kemudian buah, ada buah di situ ada 3 cuman 3 memang buah, jenis buah di situ dan saya tahu itu berasal dari kulkas saya. Tapi itulah salah satu, cara dari anak saya yang bontot itu mengungkapkan atau mhm, apresiasinya kepada saya atau mungkin, sebagai ucapan, eee, khusus ya di hari istimewa Hari Ibu itu. mhm, Tetapi di hari-hari biasanya itu, mhm, hari-hari yang bukan hari tanggal 22 bukan hari Ibu itu mhm, mereka, tetap menghargai kami sebagai orang tuanya, mhm, khususnya saya sebagai ibu, tetap saja mereka sebagaimana akhlak yang kita sudah tanamkan kepada mhm, mereka, iya, cinta pada orang tua. Jadi, mhm. begitu mengalir saja Bu Viji seperti itu. Oh iya, berarti memang, selain hari istimewa Hari Ibu itu semua hari-hari itu sangat istimewa di keluarga Bu Leni gitu ya, Bu? Sepertinya kalau saya melihat Mhm, interaksi saya dengan anak-anak saya, dengan anggota keluarga saya, ya mereka menganggap setiap hari itu ya memperlakukan saya sebagai istimewa, istimewanya apa, walaupun hal-hal yang kecil ya. mhm, Misalkan saya ingin dilihat ingin keluar, mhm, di luar daripada keluar ke kantor, mereka pasti menanyakan, "Kemana?" Dan iya, satu dengan yang lainnya saling,
memberitahu bahwa kami Mhm, mau kemana, apakah mau diantar dan sebagainya. Itu saya pikir salah satu bentuk-bentuk, apresiasi anak mhm, saya, perhatian anak saya kepada saya, ya dan itu dilakukan setiap hari. Jadi, sebenarnya mhm, sih kalau menurut saya perlakuan mhm, untuk ibu secara khusus, spesial begitu, itu itu sih sebenarnya di keluarga saya khususnya, itu setiap hari selalu ada seperti itu. Ini yang mhm. saya rasakan. Ah hah. Tetapi, khusus di hari 22 ini karena kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa dijadikan sebagai hari, ibu, Mhm. ya. Jadi, mungkin ada sesuatu yang lebih, tapi sebenarnya menurut saya biasa saja, seperti itu. Oh, baik, ya. Ya. Nah, terkait Hari Ibu ini, kita kenal bahwa Bu Leni ini adalah seorang, ASN yang berkarir, tepatnya di, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar sudah lama, Bu, ya. Nah, untuk, mengenai peran ganda nih Ibu, yang jalani selama ini sebagai seorang ASN, terus sebagai ibu rumah tangga dengan, 5 orang anak dan sekarang 7 orang cucu, Bu, ya. Mhm. Gimana masukan-masukannya khususnya bagi kami nih ibu-ibu muda, apakah ada, tips-tipsnya, dari, Bu Leni sendiri? Silakan, Bu. Eee, Kalau saya sih sebenarnya saya juga tidak bisa mengatakan apa yang saya jalani ini, saya dalam rumah tangga saya ini yang terbaik atau sudah Mhm, itu baik ya. mhm, Biarlah orang di luar sana yang menilai. mhm. Kami menjalani saja sebagaimana, harusnya kami jalani sesuai Iya, dengan komitmen atau saling mhm, pengertian di antara saya dan pasangan saya. iya, Nah, barangkali dalam bagaimana saya me-manage atau barangkali berinteraksi dengan khususnya dengan anak-anak saya di waktu mereka sebelum menikah ya, iya, itu, eee, karena mereka anak-anak saya, pasangan saya tahu bahwa saya adalah, mhm, eee, seorang, selain sebagai ibu juga adalah sebagai, ASN ya, sebagai ibu bekerja, heeh, sehingga tentunya banyak hal yang tidak mesti saya semua yang harus melakukan itu. Nah ini memang dibutuhkan pengertian yang cukup besar heeh, ya, heeh, dari pasangan dan mhm, juga bagaimana kita menyampaikan kepada anak, mengajar kepada anak-anak bahwa kondisi orang tua kamu seperti ini. mhm, Sehingga tidak terlalu banyak menuntut untuk semua dari A mhm, sampai Z harus dilakukan oleh seorang ibunya, heeh, seperti misalkan, teman-temannya di luar sana yang mungkin ibunya memang, full time hanya sebagai ibu rumah tangga. iya betul Jadi dan selalu akan mendampingi anaknya ya, Bu, ya? iya, Gitu, kalau saya ya tidak. Jadi, mhm, ya pengertian dari pasangan kita itu jadi memang di awal itu, mhm, komitmen antara kita dengan pasangan, antara mhm, saya dan pasangan dan mhm, juga dengan anak-anak, mhm, bahwa ini keterbatasan ibu kamu cuman bisa memberikan seperti ini, melayani seperti ini, selebihnya ya mungkin kamu bisa, usahakan untuk bisa sendiri. Tapi itu pun juga dari saya dan dari pasangan saya itu juga melihat apakah memang anak-anak ini sudah betul-betul iya, mampu untuk, mereka mandiri atau melakukan sendiri atau memang mhm. masih betul-betul membutuhkan bantuan kita. Iya, dan, memang tentunya, kerjasama yang dibutuhkan dalam, sebuah keluarga gitu ya, Bu. Oke, baik. Iya. Dan, di sini, apakah support keluarga itu dalam, Ibu sebagai pekerja, sebagai ASN itu sangat dibutuhkan, baik itu, dalam keluarga sendiri maupun dalam, lingkungan Ibu gimana, Bu, menurut Oh Bu Leni? iya, iya sangat, sangat diperlukan. Dan bahkan saya katakan mungkin saya tidak akan bisa sampai di sini, sampai Mhm, dengan berkarir berapa tahun ya, sudah 39 tahun mhm, ya, kalau seandainya ya, lingkungan saya khususnya di mhm, lingkungan keluarga saya, khususnya suami pasangan saya ya, mhm, dan juga, semakin ke sini semakin anak-anak saya besar, iya, dewasa, semakin, timbul pengertian bahwa ibunya ini juga harus melakukan pekerjaan lain selain, iya, mengurusi rumah tangga. Tetapi, mhm, fungsi-fungsi sebagai ibu itu tetap berjalan dan harus maksimal. Seperti yang mungkin Mbak Viji juga mhm, tahu, apa mhm, sih kita sebagai, sebagai wanita atau sebagai ibu iya. rumah tangga itu kan fungsi kita itu banyak sekali ya Bu Viji ya, Betul sekali. banyak sekali, iya. Boleh Eee, dikata iya, multifungsi, multitasking, Bu, iya, ya, sebagai seorang ibu iya. dan sebagai seorang perempuan pastinya. Dan, pasti Bu Leni apakah, dalam, keluarga itu khususnya anak, sering berkomunikasi, sering memberikan pengertian bahwa ini loh ibunya sebagai seorang ASN yang bekerja di luar? Eee,
iya seperti tadi saya katakan bahwa semakin ke sini semakin anak saya besar, Mhm, dewasa itu mereka semakin, eee, punya pemahaman ya, mhm, pemahaman yang, mhm, besar mhm, bahwa ibunya seperti ini kondisinya, harus membagi waktu yang kadang-kadang mereka pun, membutuhkan tetapi mohon maaf saya tidak bisa bersama mereka dan tentunya digantikan oleh, pasangan saya yang mendampingi mereka. Mereka semakin semakin paham bahwa begini loh wanita mhm, bekerja, seorang mhm, ibu yang mhm. mempunyai peran ganda. Nah, terus terang untuk saat sekarang ini, eee, untuk komunikasi dengan anak saya sekarang merasa bahwa anak saya adalah mentor bagi saya sekarang, Wow, luar ya. biasa. Karena kenapa? Ah hah, Kita kan seperti ketahui ya Bu Viji ya, mhm, sekarang ini kita kan masuki di era globalisasi ya, di iya, mana, anak-anak sekarang kan hidup di, era, milenial, iya anak-anak betul, generasi heeh, milenial, mhm, anak-anak yang katakan orang katakan mhm, apa, Gen Z dan sebagainya. iya, Sementara ah hah, saya sendiri kan mhm, ya Ibu Viji Mbak Viji ketahui bahwa iya, saya kan sekarang, apa, baby berada di boomers, berada dari oke, pasca kolonial atau apapun ya iya, istilahnya. heeh Jadi heeh, Saya kalau tidak pintar-pintar ya mhm, menyesuaikan diri atau tidak pintar-pintar mhm, untuk mhm, saling, mengisi dengan anak saya itu tentunya saya sangat-sangat ketinggalan. Tapi mhm, dalam banyak hal, anak-anak saya itu sudah jadi mentor bagi saya. Khususnya untuk, mhm, mhm, untuk di dunia digital, digitalisasi mhm, sekarang ya. heeh, oke, Saya tertinggal jika tidak mengikuti dan anak saya yang update, paling iya. oke, Tapi bukan cuman itu Bu iya, Viji, bukan cuma untuk heeh, di dunia, digital heeh sekarang, heeh, banyak hal. Misalkan tentang psikologi ya, keadaan misalkan dia melihat iya, kondisi saya justru terbalik, kalau dulu saya jadi psikolog bagi mereka ya, heeh, fungsi ibu itu kan macam-macam, ada sebagai pendidik lah, heeh, sebagai apa, tempat curhat psikolog lah lah, gitu ya, perawat lah dan heeh, sebagainya, benar banyak benar, fungsi. Tapi oke, kok sekarang ke sininya itu, berbalik. berbalik, oh Iya, gitu, justru anak-anak saya ah hah, sekarang saya lihat ya, justru dia berfungsi mhm, sebagai perawat bagi saya. Kalau mhm, saya sudah ada kondisi kesehatan yang agak terganggu, saya telepon anak saya begini, wah anak saya datang, terus wow, gini-gini, heeh, terus menyampaikan, heeh, "Coba ini dulu mami, coba ini dulu," iya, dan seterusnya. heeh heeh, Jadi, saya merasa bahwa peran saya, ibu yang tadinya sudah harus jadi mhm, perawat, iya, jadi psikologi anak dan heeh, kok sekarang jadi berbalik gitu, berbalik. heeh heeh, Heeh, begitu ya iya. sekarang kondisinya. Oh baik, terima kasih Mbak, luar biasa sekali. Nah, bagaimana sih tanggapan Bu Leni terkait ibu-ibu yang ada di luar sana ya, terkait apakah, mereka memang betul-betul harus, memiliki, wawasan atau sebagai seorang ibu yang smart, melihat kondisi perkembangan seperti tadi Ibu Leni bahasakan bahwa anak-anak itu memang, perkembangan zaman sekarang seperti, digitalisasi ataupun informasi-informasi itu sangat luar biasa sekali. Nah, apakah seorang ibu itu memang, butuh, update informasi sebagai ibu yang smart, bagaimanapun pendapat Bu Leni? Ya harus harus itu Bu Vijaya ya Mhm, karena madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah di rumah tangga, mhm, di keluarganya ya. mhm, Jadi segala ilmu mhm, itu sebenarnya harus didapatkan dari keluarga dulu. mhm, Jadi sebelum anak-anak kita terkontaminasi dengan kondisi atau, hal-hal yang mhm, negatif misalkan ya, mhm, yang negatif di luar sana, mhm, itu kita di keluarga itu harus memiliki peran mhm, ya, mhm, peran bagaimana kita bisa memprotek mhm, ya anak-anak kita untuk tidak ikut ya, mhm, mhm. untuk tidak ikut, ke arah yang negatif Negatif, seperti itu. Nah, mhm, peran kita sebagai orang tua itu kalau tidak smart seperti yang saya sampaikan tadi, mhm, di mana kita dituntut, ibu-ibu tuh dituntut untuk memiliki peran yang sangat-sangat banyak ya, selain sebagai manajer keluarga, mhm. dia sebagai akuntan keluarga, dia juga sebagai perawat tadi keluarga yang saya sebutkan, Iya dia betul, juga sebagai psikolog psikolog, keluarga, dia betul, juga aduh banyak sekali fungsinya. Jadi iya, kalau seorang ibu itu tidak mhm, smart atau katakanlah wawasannya, mhm, tidak luas begitu, gimana ya kita punya, bagaimana kita punya kemampuan untuk mengajarkan atau menyampaikan, memprotek anak-anak kita untuk hal-hal yang seperti tadi saya mhm, sebutkan. Jadi mhm. memang kita harus smart, harus punya wawasan yang luas, Luas gitu ya, iya gitu heeh ya Bu heeh Viji. heeh, baik. Nah, mmm, sebagai, ibu, biasanya kan pendapat di luar sana Bu Leni, banyak mengatakan bahwa
ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Toh pada akhirnya nanti akan kembali ke dapur, toh pada akhirnya nanti kembali ke mengurus anak. Nah, tidak sekuen atau tidak sesuai dengan pendidikan formal yang kita dapatkan. Nah, bagaimana, pendapat Bu Leni? Eee, Sebenarnya kalau pertanyaan itu terlontar dari, salah satu ibu atau siapapun itu, Mhm, wanita maksud saya, mhm, itu mungkin dia belum memahami apa sih fitrahnya dia ya, betul, kodratnya dia heeh, sebagai justru kalau saya Ibu Vijia, saya iya, merasa sangat-sangat bangga, sangat mhm, senang, sangat puas jika saya bisa memberikan pelayanan misalkan ya, mhm, saya memasak untuk keluarga saya. Terus keluarga saya, anak-anak saya, atau suami saya merasa senang, iya, sangat memuji itu rasa puasnya itu luar biasa ya, mhm, lebih mhm, dari apapun, itu senang mhm, sekali. mhm, Bisa mendampingi anak-anak kita, apalagi mhm, anak sedang ada masalah, betul, di mana kita jadikan teman curhatnya. mhm, mhm, Saya merasa loh, kok saya dipercaya dan dianggap bukan cuma dipercaya, menganggap bahwa wah masih seimbang, masih betul, level ya. betul, masih dibutuhkan Iya. Bu ya? Bukan Oke, juga, jadi masih mhm, nyambung gitu, oh masih baik, nyambung antara, heeh, masalah yang dihadapi dengan mungkin solusi yang bisa saya berikan. baik, Jadi di situ, saya merasa bukannya merasa, "Ah ini kok saya sia-sia sudah sekolah-sekolah mhm, tinggi-tinggi tapi mhm, ujung-ujungnya di rumah juga, apa juga." Itu kata saya justru satu kebanggaan, iya, karena hanya kita walaupun memang suami juga ikut ya, ikut mhm, berperan untuk karena itu bukan tanggung jawab, istri sendiri untuk mhm, mhm, urusan memasak-memasak dan seterusnya, mhm. tetapi itu karena saya melekat pada kodrat kita sebagai wanita dan terus terang sebagai wanita sejak dulu itu makanya, mohon maaf barangkali Bu Viji tahu Mhm, mhm. saya paling suka masak Iya, karena dan dengan masakannya enak loh, Bu. belum, Baik. Mhm, dipuji teman saja sudah iya. merasa bagaimana ya Mhm. apalagi ini kalau, Sama anggota keluarga, keluarga sendiri, betul. anak-anak. Heeh, Jadi heeh. banyak anak saya kadang-kadang, "Kita makan di luar," tapi kata anak saya yang lain, "Wah itu kan masakan mami lebih enak dari itu." Aduh Mhm, rasanya gimana gitu, mhm, kayak mhm, puas dan senang mhm. sekali. Jadi mengatakan bahwa Iya. kita sudah sekolah tinggi-tinggi dan kemudian cuma gini, saya pikir Mhm, itu tidak. Itu salah satu bagian yang bisa memuaskan kita sebagai wanita atau sebagai ibu. Ya, jadi oke. tidak ada kata itu kalau untuk saya Mhm, dan itu mhm, mhm, salah kalau mengatakan mhm, seperti itu. Karena mhm, untuk bisa memasak yang baik, untuk bisa manage keuangan yang baik, semua kan kita harus ada wawasan itu yang didapatkan dari mungkin pendidikan kita yang, iya betul. formal yang kita dapatkan. Dapatkan, Iya, heeh. jadi seperti itu. Mhm. Tidak ada kata itu. Tanpa kita aplikasikan di tempat kerja dan itu kita bisa, sharing atau berbagi bersama dengan keluarga di rumah ya, Iya, Bu, begitu? intinya kita mengetahui Mhm, kodrat kita dan iya. kemudian tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang sia-sia. Betul. Pendidikan sekolah itu Mhm, mhm, sia-sia karena kitanya mhm, tidak, bahwa dapur itu ada salah satu peran kita yang juga membutuhkan, mhm, keterampilan khusus yang kita salah satunya bisa kita dapatkan kalau mhm, kita cara berpikir kita, wawasan kita lebih mhm, lebih mhm, luas. mhm, Jadi, mhm, seperti itu Bu Fiji, tidak ada bagi saya kata mhm, menyesal. Justru kadang-kadang di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu hari libur itu, mhm. sepertinya saya ingin 1 kali 24 jam cuman adanya di rumah saja, Iya. begitu, iya. Iya, dan kami, saya sendiri, sering, merasakan bulan ini tuh quality time-nya bersama dengan keluarga itu sangat luar biasa sekali. Apalagi pada saat di hari libur itu kumpul bersama dengan anak, bersama dengan, cucu itu sangat aduh, kami pun yang melihatnya itu sangat, berbahagia rasanya gitu, Bu. Iya, dan, Bu Leni izin, kita ini kan pada saat peringatan Hari Ibu itu, sudah yang ke-94 tahun, sejak tahun, 1928. Nah, untuk tema perayaan Hari Ibu kali ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Nah, bagaimana, pendapat Ibu tentang, hal ini? Iya, karena seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa madrasah pertama, pendidikan sekolah pertama bagi anak-anak kita itu adalah, keluarga, Betul. ya di keluarga. Mhm, Jadi, di keluarga itu siapa yang paling dekat dengan anak untuk memberikan mhm, edukasi mhm, ataupun barangkali, mhm, hal-hal apakah itu terkait agama dan mhm, seterusnya, itu mhm, kan akhlak, mhm, semuanya kan, paling dekat adalah ibu, ya mhm, walaupun itu tanpa mengurangi peran dari bapak ya mhm, atau suami, mhm, tapi yang paling dekat itu memang secara kodrat itu ibu. Nah, sehingga dikatakan bahwa mhm, kalau ibu itu berdaya ya, mhm, ibu itu bisa melakukan segala sesuatu secara maksimal, iya, disokong, ditopang oleh dan pengertian dari berbagai pihak, khususnya pihak, mhm, pasangannya itu memang, dimulai dari keluarga, keluarga yang hebat tentunya akan memberikan, menghasilkan jadi negara yang hebat pula.
Jadi semuanya berasal dari keluarga. Keluarga, Iya, baik ya, semua kembali ke keluarga, Bu, ya, iya. baik ya. Nah, Bu Leni terkait, peringatan Hari Ibu ini apa sih harapan-harapan, Bu Leni sendiri selaku ibu rumah tangga yang berkarir, yang, apa namanya, bisa membagi waktu antara karir dengan keluarga, gimana menurut Ibu? Eee, Bisa agak banyak ya Mbak Viji ya. Iya. Jadi Heeh, saya mau berpesan pada mhm, ibu-ibu di luar sana ya, bahwa jadilah ibu-ibu yang dibanggakan oleh anak-anaknya. mhm, Jadi seorang anak akan berkata atau berbicara di luar sana, eee, bahwa ibunya itu adalah ibu yang terhebat bagi dia, mhm, apapun yang mengenai citra baik tentang ibunya dan itu mhm, kita harus dapatkan dan itu tentunya mhm, kita harus, kerja keras sebagai seorang ibu apalagi kita sebagai ibu yang berperan ganda. Jadi kita harus menumbuhkan itu, kepercayaan mhm. anak-anak pada kita dan seterusnya. Bahwa kita salah, kita pun Mhm, sebagai orang mhm, tua, sebagai mhm, manusia biasa juga kadang juga ada mhm, salahnya ya. mhm, Saya juga sering mengalami itu. mhm, mhm, Tetapi yang paling penting bahwa Eee, keterbukaan kita, kemauan kita untuk memohon mhm, maaf. Jadi mhm. posisi saya itu Bu Fiji di Iya, rumah, mhm, tidak mengatakan bahwa karena saya ini orang tua, mhm. saya kalau salah ya sudah harus gini. Paling benar gitu ya? Oh tidak, tidak. Oke, Saya bahkan heeh, kadang-kadang kalau saya sudah buat salah dan saya sadari itu, mhm, saya minta maaf kepada anak saya dan mhm, kadang-kadang saya menangis. mhm, Jadi mhm, seperti itu. Jadi tidak bisa kita sebagai ibu atau sebagai orang tua ya, mhm, arogan, dalam mhm, artian, mhm, "Wah saya yang paling ini mhm, mengatur kehidupan kamu," dan mhm, seterusnya ya. mhm, Itu kalau di saya, di keluarga saya seperti itu. mhm, Jadi kita harus berani untuk memohon maaf mhm, sekalipun itu pada anak kita mhm, ya, mhm, kemudian minta mohon maaf yang tulus tentunya. mhm. Dan selalu menyampaikan kepada anak kita satu dengan yang lain bahwa salah itu adalah hak setiap manusia. Mhm, Bahwa kita semua akan dapat, bisa berbuat salah. mhm, Tapi yang penting bagaimana kita menyadari kesalahan kita dan bagaimana, kalian ya di luar mhm, sana itu juga mhm, bisa menerima maaf kita. Tapi mhm. sudahlah kalaupun di pihak sana tidak Iya, luar itu tidak memberi maaf, tapi yang penting kita menyadari bahwa kita salah dan itu adalah kewajiban untuk minta maaf. mhm, Jadi ibu-ibu di luar sana tolong jadilah mhm, mhm. kebanggaan bagi anak-anak kita. Betul. Usahakan anak kita di luar sana Mhm, berbicara bangganya bagaimana mhm, pada ibunya mhm. ya. Kemudian, untuk jadi itu barangkali saya juga barangkali belum jadi role model yang baik bagi anak-anak saya. Iya. Saya sadari dan saya sering Mhm, berbincang-bincang dengan anak saya mungkin mhm, belum jadi mhm, ibu, mami yang baik bagi mhm, kalian Nak ya. mhm, mhm. Tetapi apapun itu saya katakan jangan tolong ambil yang baik dari saya sebagai Iya. ibumu, karena saya sadari mungkin banyak hal yang juga mungkin kurang baik yang tidak patut Mhm, kamu contoh. mhm, Ya, saya sampaikan kepada anak saya. Jadi mhm, ambillah yang baik-baik dari saya mhm, sebagai orang mhm, tuamu karena mhm, tidak terlepas saya ini ada juga manusia biasa yang banyak salah dan banyak kekurangan. mhm, Ya, sehingga kamu nantinya bisa menjadi keluarga, membina keluarga yang hebat, menjadi mhm, ibu ataupun mhm, mungkin suami yang hebat bagi anak-anak dan keluargamu. Saya selalu berpesan, jadi mhm, jadilah ibu-ibu yang selalu dan jangan lupa mhm. smart penting. Iya betul. Wawasan itu harus harus, betul-betul seorang ibu jangan katakan, "Ah, kan saya cuman" misalkan ibu-ibu yang cuma berkarir Heeh, di rumah, iya, jadi ibu rumah tangga, mhm, itu jangan katakan bahwa, "Ah, kan saya cuman di rumah." iya, Ingat bahwa tadi saya sebutkan bahwa fungsi kita begitu mhm, banyak ya, betul, begitu banyak fungsi kita sehingga kalau kita mhm, tidak didukung oleh, kemampuan berupa wawasan iya, ya, betul, skill tertentu yang kita tidak miliki, saya mhm, rasa, juga akan apa ya, akan tidak akan jadi keluarga atau menjadi ibu yang iya, maksimal juga. heeh, Jadi betul, itu iya, barangkali dan tentunya juga jangan lupa bahwa, mhm, tanamkan ya, nilai-nilai atau akhlak mulia, mhm, tanamkan nilai-nilai agama pada mhm, anak-anak mhm, ya, sedini mungkin. iya, Karena jika anak-anak kita sudah besar, sudah mhm, dewasa, kita akan sampaikan hal itu sepertinya mereka sudah terkontaminasi dengan berbagai hal dan bisa jadi iya, mereka akan berada di, posisi yang abu-abu artinya ya mhm, bisa meyakini bisa tidak. Jadi betul, sejak dini dini, ya, heeh, sejak dini kita tanamkan. Jadi peran saya sekali lagi bahwa jadilah ibu-ibu yang smart, iya, jadilah ibu yang menjadi kebanggaan anak-anak sekecil apapun iya, kita. Tidak mhm, mesti kita jadi mhm, seorang, mhm, kepala kantor atau iya, apa yang dikatakan, punya oh jabatan punya atau jabatan, heeh, bukan seperti itu. iya, Tapi walaupun kita cuman hanya jadi ibu rumah tangga, betul, tetapi
ibu rumah tangga yang tentunya hebat, yang memberikan perhatian yang maksimal kepada anak-anaknya dan Mhm. memberikan rasa bangga Mmm. pada anak-anaknya dan keluarganya. Mmm. Itu barangkali Bu Wah, Viji. luar biasa. Berbincang-bincang masalah keluarga apalagi Ibu ini, sepertinya, panjang lebar dan kita sepertinya tidak ingin mengakhiri ya, Bu. Dan memang, di hari Ibu ini, banyak di luar sana seorang ibu yang luar biasa berjuang untuk keluarga, boleh nih izin. Iya. Apalagi di depan saya ini Mhm. sudah Mhm. sangat luar biasa sekali seorang Mhm. ibu, seorang pekerja yang mampu membagi waktu antara keluarga dengan, pekerjaan, Bu, ya, izin. Iya. Oke, Ya, baik. Bu, Mhm, dan satu ya, saya tambahkan Bu Viji, silakan, Bu. saya juga sekarang sudah ya tadi disampaikan dengan 7 orang cucu ya. Iya, betul. Jadi saya sudah banyak cucu. Ah hah. Nah, sehingga bertambah lagi mungkin, gelar untuk saya Iya. sebagai nenek atau oma atau apapun ya, Mhm. itu. Jadi, saya saat ini juga sedang membantu juga anak-anak saya untuk bagaimana, di Bisa. hal pendidikan Mmm. pendidikan akhlak khususnya Mhm. pada anak-anak mereka atau Mhm. cucu-cucu saya. Iya, Itu yang oke. saya lakukan sekarang juga. Oh, berarti tidak putus Mhm. sampai di sini ya, Bu? Tidak, Heeh. insyaallah Jadi sekarang insyaallah. untuk anak, nah sekarang juga lagi untuk, Iya cucu-cucu tercinta. iya, Oke, seperti itu Bu Viji. iya, baik. Terima kasih Bu Leni untuk hari ini lo bincang-bincang sangat luar biasa sekali dalam rangka memperingati Hari Ibu, tepatnya di tanggal, 22 Desember tahun 2022. Nah, bolehkah saya, menyampaikan, sesuatu karena, Ibu di hadapan saya ini adalah mewakili ibu-ibu, yang ada di Indonesia. Terima kasih atas semua yang kau lakukan untuk hidup kami, memotivasi kami untuk menjadi lebih baik, dan berjuang lebih keras, kami tak akan bisa menjadi pribadi yang tangguh untuk diri sendiri, bangsa, dan negara tanpa nasihat Ibu. Cinta kasih dan bimbingan bijakmu, semoga semua para ibu diberi kebahagiaan yang melimpah dan umur panjang. Ya, itu Amin saja. amin amin. Baik, Terima terima kasih. kasih Bu Viji, terima Oke, kasih baik. atas doa-doanya untuk semua ibu-ibu di Nusantara ini. Baik, terima kasih sampai ketemu di lain waktu Bu Leni, salam Terima sehat kasih selalu dan salam hangat buat keluarga di rumah. Baik, terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih sobat BPK, terima kasih.